Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat semuanya, malam ini kita mulai ngaji kitab Sulam Taufik untuk melanjutkan apa yang selama ini kita lakukan. Insya Allah kita rutinkan, kita coba rutin setiap pada taraweh. Insya Allah jam 9 kita mulai, tapi ini agak telat. Tadi bacaan kita melanjutkan dari apa yang selama ini kita baca di rutinan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khairin mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil usunna hajjam ustadzin masyaikhina masyayikhim zon ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Al-Alawi Al-Hadrami qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhurihu wa ali darajatihi wa ada alaina min barsyaul lambul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan langsung memulai terkait dengan perilaku-perilaku yang menyebabkan murtad ya. Ada 3 hal besar yang bisa menimbulkan murtad. Murtad itu adalah keluar dari Islam. Nah, yang menyebabkan itu yang pertama adalah ragu-ragu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ragu dalam bentuk keyakinan ya, misalkan meragukan kepada Allah, Rasul, Quran, hari akhir dan seterusnya. Yang kedua adalah berupa perilaku, misalnya sujud kepada berhala, menyembah berhala dan seterusnya. Lah yang ketiga itu adalah ucapan. Nah, pada pertemuan ini itu langsung kita akan membahas terkait dengan bagian yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya bacakan kalimat per kalimat sesuai dengan tarkib nahwu sorofnya, kemudian dijelaskan seperlunya dan kita teruskan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu, adapun pembagian ats-tsalitsu yang ketiga. Ini pembagian ketiga dari hal-hal yang menyebabkan murtad. Itu al-aqwalu, beberapa ucapan. Jadi ada beberapa ucapan yang itu kalau dilakukan, diucapkan itu menyebabkan seseorang murtad. Apa itu? Wahya, adapun al-aqwal itu katsiratun, sangat banyak, jidan, sangat banyak sekali. Latan hasiru, yang tidak terbatas apa akwal. Jadi ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, menjadi kafir itu sangat banyak, sampai nggak bisa dihitung. Contohnya ini, minha itu setengah dari al-aqwal itu ayyakula, hendaknya berucap siapa seseorang li muslimin, kepada orang muslim, mengucap begini, ya kafiru, hai kafir, au ya yahudiyu, hai orang Yahudi, au ya nasroniyu, hai orang Nasrani. Nah, jadi orang muslim tapi kamu panggil atau dipanggil hei kafir, hei Yahudi, padahal dia muslim. Nah, itu orang yang mengucapkan seperti itu menyebabkan orang itu murtad.
Au ya Nasroniyu. Ada orang mukmin, orang muslim dipanggil, "Hei orang Nasrani." Nah, itu juga yang mengucapkan itu murtad. Ya adhimat dini. Ya adhimat dini, hei orang yang merusak agama, orang yang meruntuhkan agama. Padahal orang itu adalah orang muslim. Nah, mengucapkannya itu muridan dengan menghendaki annalladzi, bahwa sesungguhnya orang alaihi yang itu atas orang al-mukhatabu, orang yang dibicarai, yang diomongi itu minat dini, setengah dari agama. Huwa kufrun, huwa, Masya Allah, annalladzi alaihi al-mukhatabu minad dini wa kufrun. Muridan annalladzi alaihi al-mukhatabu minad dini wa kufrun au yahudiyatun au nasroniyatun. Jadi ketika mengucapkan itu, orang yang mengucapkan tadi itu menghendaki atau meniatkan dengan ucapannya itu bahwa orang yang memang dikatakan itu memang kufur. Huwa kufrun, dia kufur. Apa artinya? Niatnya itu memang mengkufurkan gitu. Au yahudiyatun, atau memang niatnya itu untuk menuduh dia itu memang Yahudi. Au nasroniyatun, atau niatnya atau keinginannya ketika dia mengucapkan itu, keinginannya memang menuduh orang itu Nasrani, padahal faktanya dia Muslim. Au laisa bidinin, atau mengendaki bahwa orang yang mengucapkan, memanggil bahwa orang yang tidak beragama tadi itu, merusak agama tadi itu laisa bidinin, tidak memiliki agama. Jadi mengucapkan atau memanggil atau melabeli seseorang muslim dengan label, dengan panggilan kafir, Yahudi, Nasrani. Nah, sedangkan dia ketika mengucapkannya itu memang maksudnya memang demikian. Memang maksudnya itu menggolongkan atau menganggap dia itu memang kafir. Jadi tidak hanya ucapan, tapi niatnya memang menuduh kafir. Jadi, makanya hati-hati setiap ucapan itu jangan sampai kita menuduh atau menggolongkan orang lain yang jelas-jelas Muslim itu kita tuduh sebagai orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang merusak agama, yang tidak buta agama, dan seterusnya. Wa kasukhriyati, dan seperti meremehkan, bismin, dengan nama, min asma'ihi, dari nama-namanya Allah Ta'ala. Jadi meremehkan terhadap asma'un min asma'il husna, nama-nama Allah yang mulia itu diremehkan. Misalnya Allah Maha Rahman, kemudian Allah Rahman aja kok, misalkan begitu. Jadi meremehkan nama yang menjadi nama dari Asmaul Husna. Meremehkan, menghina. Sukhriyah itu menghina atau meremehkan. Awadihi, atau meremehkan terhadap janjinya Allah. Awaidihi, atau meremehkan terhadap ancamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji bahwa siapapun yang bertakwa, iman, maka dia akan masuk surga. Nah, itu janjinya Allah. Ternyata kemudian diremehkan, Allah gitu aja kok, misalnya begitu. Jadi ucapan-ucapan yang mengandung meremehkan terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Awaidihi, atau meremehkan terhadap ancaman Gusti Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalkan siapa yang kufur kepada Allah maka masuk neraka. Kemudian dia diremehkan, Allah neraka aja kok. Allah masuk neraka aja kok. Allah
bohong ini misalkan begitu. Jadi kata-kata yang mengandung penghinaan, meremehkan terhadap ancaman Gusti Allah. Mimman dari orang la yakhfa yang tidak samar alaihi atas man, apa nisbatu dzalika, menghubungkan demikian sukhriyah tadi itu ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi kepada Allah Subhanahu Maha Suci, siapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi meremehkannya tadi itu diucapkan dari orang yang memang dia tidak diragukan lagi bahwa sukhriyahnya atau meremehkannya itu dinisbatkan kepada Allah. Jadi secara tidak langsung sebetulnya adalah meremehkan, menghina, merendahkan kepada Allah. Padahal Allah itu adalah Tuhan kita, Tuhan semesta alam, kemudian diremehkan, maka berdampak menyebabkan kekufuran bagi siapapun yang ucapannya itu mengandung meremehkan kepada Allah. Nah, meremehkan kepada Allah tadi itu diwujudkan dalam bentuk meremehkan terhadap asma Allah, meremehkan terhadap janji Allah, meremehkan terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjutnya wa ka'ayyakula, dan seperti mengucapkan siapa seseorang, ada orang mengucapkan lau amaroniallahu bikadza lam af'alhu. Lau amaro, andaikan memerintahkan ni kepada saya siapa Allahu Allah, bikadza dengan perintah ini, lam af'al maka tidak akan melakukan siapa saya hu terhadap perintah. Jadi orang ngomong, andaikan Gusti Allah memerintahkan untuk saya melakukan ini, maka saya tidak akan melakukannya. Nah, ucapan seperti itu kan mengandung meremehkan terhadap perintah Allah. Nah, itu termasuk ucapan yang menyebabkan orang tadi menjadi murtad, keluar dari Islam. Atau begini, atau mengucapkan begini, aulau saratil qiblatu fi jihati kadza ma shallaitu ilaiha. Lau sorot, andaikan menjadi apa al-qiblatu, kiblat itu fi jihati kadza, pada arah ini, misalkan kiblat ini kan arah diarahkan ke Ka'bah. Kemudian dia ngomong, andaikan kiblat itu diarahkan ke sana selain Ka'bah misalnya, masalah itu maka tidak akan sholat siapa saya ilaiha kepada kiblat. Nah, ini kan meremehkan perintahnya Gusti Allah. Andaikan kiblat itu dipindah ke sana, maka saya tidak akan sholat. Ini termasuk ucapan-ucapan yang mengandung meremehkan terhadap perintahnya Allah Ta'ala. Aulau a'tani Allahu al-jannata ma dakhaltuha. Lau a'tani, andaikan memberikan ni kepada saya siapa Allahu Allah memberikan al-jannata surga, andaikan saya diberi surga, ma dakhaltu maka tidak masuk siapa saya, tidak masuk hal terhadap al-jannah. Nah, ada orang ngomong, andaikan kok saya diberi surga, saya nggak mau masuk surga itu. Dah nggak mau. Nah, tapi orang mengucapkan seperti itu mustakhifan, dalam keadaan meremehkan, menghina, au mudhiron, atau menampakkan lil inati terhadap apa? Lil inati terhadap pengingkaran atau permusuhan. Jadi memang dia mengingkari. Inat itu kalau jadi menentang, memang lil inati untuk menentang. Jadi dia meremehkan atau menampakkan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala fil kulli, di dalam semua tadi itu. Jadi ketika dia mengucapkan, andaikan saya diperintah ini, saya tidak mau. Andaikan kiblat itu dipindah ke arah sana, saya nggak mau. Atau ngomong, andaikan saya diberi surga, saya tidak mau. Ngomong begitu itu bisa jadi meremehkan
atau dorongannya itu karena menampakkan perlawanan kepada Allah. Nah, omongan seperti itu menyebabkan orang yang mengucapkannya itu kafir, murtad. Contoh lagi, wa ka'ayyakula, dan seperti hendaknya berucap, ngomong siapa seseorang, ngomongnya begini, lau akhodha, andekan menyiksa ni kepadaku siapa Allahu Allah, bitarkis sholati, sebab meninggalkan sholat, ma'ama, beserta perkara, ana yang adapun saya itu fi di dalam minal marodi, nyatanya berupa kondisi sakit, zolama, berarti mendolimi siapa Allah ni kepada saya. Ada orang ngomong, andekan saya disiksa oleh Allah sebab meninggalkan sholat, padahal saya itu dalam kondisi sakit, berarti Allah itu mendolimi kepada saya. Loh, Gusti Allah kok mendolimi ki piye lah? Itu berarti ucapan yang mengandung meremehkan Gusti Allah seperti itu menyebabkan murtad orang yang mengucapkannya. Andekan Allah kok menyiksa saya gara-gara saya meninggalkan sholat, padahal saya meninggalkan sholat itu dalam kondisi sakit, berarti Allah itu dolim kepada saya. Ngomong ngono kuwi, ngomong seperti itu menyebabkan murtad, orang itu kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Au qala li fi'lin hadasa. Au qala, atau berucap siapa seseorang, li fi'lin, terhadap suatu perbuatan, suatu hadasa yang terjadi, apa fi'lun. Jadi ada kejadian yang terjadi, kemudian dia ngomong begini, hadza bi ghairi takdirillahi ta'ala. Hadza, adapun inilah kejadian, perbuatan yang terjadi itu bi ghairi takdirillahi, dengan sebab selain takdirnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu juga murtad. Ada orang ngomong terhadap suatu kejadian yang kita alami, ini tidak dikehendaki oleh Allah, ini bukan takdirnya Gusti Allah. Jadi menganggap suatu kejadian yang kita alami atau yang kita hadapi, dianggap itu tidak merupakan takdirnya Gusti Allah. Nah, itu juga termasuk ucapan-ucapan yang murtad, menyebabkan orang itu murtad. Aulau syahida inti al-anbiya'u awil malaikatu au jami'il muslimina bikadza maqabiltuhum. Wah, ini contoh lagi. Aulau syahidah, atau andekan bersaksi, inti, di sisiku, siapa al-anbiya'u, para nabi, awil malaikatu, atau malaikat, au jami'il muslimina, atau seluruh orang mukmin, au jami'ul muslimina, atau seluruh orang mukmin muslim, bikadza, dengan ini kesaksian, maqabiltu, maka tidak akan menerima siapa saya, hum, terhadap semuanya. Waduh, ini sombong sekali, ini meremehkan sekali ini. Jadi dia ngomong begini, andaikan para nabi, malaikat, seluruh orang muslim kok bersaksi di sisi saya, bersaksi terhadap suatu perkara ini, saya tidak akan menerima persaksian itu. Nah, ini kan meremehkan banget ini. Jadi meremehkan para nabi, meremehkan malaikat, meremehkan semua orang-orang muslim. Ini termasuk ucapan-ucapan yang mengandung meremehkan seperti itu menyebabkan orang yang mengucapkannya menjadi murtad. Ini tuh menjelaskan tentang beberapa perkataan-perkataan, contoh ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu menjadi murtad. Yes, intinya adalah kita harus hati-hati betul, jangan sampai mengeluarkan ucapan yang ucapan itu mengandung meremehkan, menghina kepada Allah atau kepada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan para nabi, malaikat, orang-orang dan seterusnya. Atau contoh lagi, qala, atau berucap atau mengucapkan siapa seseorang, la af'alu kadza wa in kana sunnatan.
La af'alu, tidak akan melakukan siapa saya, kadza terhadap inilah perbuatan, wa ingkana sekalipun ada apa dha, itu sunnatan, sesuatu yang sunat. Wah, saya tidak akan melakukan sesuatu ini, sekalipun ini itu sunat. Nah, tapi mengucapkan itu biqasdil istizai, dengan tujuan meremehkan atau menghina. Bah, saya tidak akan melakukan perkara ini sekalipun ini sunat. Nah, ucapan-ucapan itu kan mengandung hinaan, mengandung meremehkan kepada sunat, kepada perkara yang disunatkan oleh syariat. Aulaukana fulanun nabiyan ma amantu bihi. Atau orang mengucapkan begini, laukana andaikan ada siapa fulanun seseorang itu nabiyan menjadi nabi, ma amantu bihi, maka tidak akan beriman siapa saya, tidak beriman bihi terhadap fulan. Andaikan si A itu menjadi nabi, saya tidak akan iman kepada dia. Wah. Intinya ini menentang, ngeremehkan. Au atahu alimun fatwa faqala ayu syai'in hadza syar'u. Atau contohnya lagi begini. Atau memberikan terhadap seseorang, siapa alimun, orang yang alim, memberikan fatwa tentang suatu fatwa. Jadi ada seseorang diberi fatwa oleh orang alim tentang suatu fatwa. Kemudian dia ngomong, faqala, maka berbicara siapa man, ngomongnya begini, ayu syai'in hadza syar'i. Ayu syai'in, apa-apaan ini? Hadza ayu syai'in. Bermula ini apa? Itu hadza syar'u, inilah syariat. Apa-apaan ini syariat? Jadi dia meremehkan terhadap fatwa tadi itu. Fatwa kok begini, apa-apaan ini? Ya, kira-kira begitu. Jadi ada orang alim memberikan fatwa kepada dirinya, kemudian dia jawab, alah apa-apaan ini fatwa ini, apa-apaan ini syariat. Padahal yang disampaikan oleh orang yang alim tadi itu memang syariat, tapi diremehkan, apa-apaan ini. Itu juga ucapan-ucapan yang mengandung istighfaf, meremehkan, menghina. Nah, tapi mengucapkannya itu muridan dalam keadaan menghendaki al-istighfafa terhadap meremehkan atau menghinakan. Jadi ucapan yang apa-apaan ini itu didasari oleh rasa menghina atau meremehkan terhadap hukum syariat. Jadi intinya adalah pada unsur meremehkannya itu. Itu mafhumnya. Kalau tidak ada unsur meremehkannya, maka ucapan itu tidak sampai menyebabkan kufur, tidak sampai menyebabkan orang yang mengucapkannya itu murtad, hanya saja haram. Haram hukumnya, berdosa, tapi tidak sampai murtad kalau tidak ada unsur istighfaf. Auqala, atau berucap, mengucapkan siapa seseorang, mengucapnya begini, laknatullahi ala kulli alimin. Laknatullahi, adapun laknatnya Allah. Laknat itu adalah menjauhkan dari rahmatnya Gusti Allah. Jadi mendoakan untuk dijauhkan dari rahmatnya Gusti Allah. Laknatullahi, semoga laknatnya Allah itu ala kulli alimin, terhadap semua orang-orang yang alim. Loh, kok beraninya orang ngomong begini nih. Semoga laknat menimpa pada seluruh orang yang alim. Nah, ini juga menyebabkan orang yang mengucapkan itu menjadi murtad. Nah, mengucapkannya itu muridan al-istighraqo, dengan muridan, dengan cara dengan menghendaki menanggapi al-istighraqo, menyeluruh atau menghabiskan semuanya, asyamila, yang mencakup liahadil ambiyai, terhadap seorang nabi. Jadi mengucapkannya kullu alimin, semua orang alim tadi itu termasuk mencakup juga salah satunya itu adalah nabi.
Artinya berarti mendoakan laknat kepada Nabi. Nah, itu menyebabkan murtad. Jadi kata-kata kulli itu kan menundukkan mana istighraq, mana umum yang menghabiskan semua jenis. Lah masuk di situ adalah jenisnya orang alim adalah salah satunya adalah Nabi. Nah, kalau niatnya memang seluruh orang alim termasuk Nabi, maka ucapan seperti itu menyebabkan kekufuran, menyebabkan riddah atau orangnya itu murtad. Auqala atau berucap atau ngomong siapa seseorang, ngomongnya begini, ana bari'um minallah au minan nabiyyi au minal Qur'an au minas syariah au minal Islam. Ana, adapun saya itu bariun, orang yang terbebas, minallahi, dari Allah. Waduh, ini ngawur lah pokoknya. Saya itu bebas dari Allah. Au minan nabiyyi, atau terbebas dari nabi. Au minal Qur'ani, atau terbebas dari Al-Qur'an. Au minas syariati, atau terbebas dari syariat. Au minal islami, atau terbebas dari Islam. Jadi ngomong begitu itu termasuk ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu murtad, dihukumi keluar dari Islam. Sudah tidak Islam lagi. Apa konsekuensinya? Kalau sudah keluar dari Islam, berarti dia masuk neraka selama-lamanya, tidak ada harapan lagi untuk bisa masuk surga. Sebagaimana kita tahu bahwa orang itu sepanjang punya iman atau sepanjang orang itu masih Islam, seberapapun dosanya yang dilakukan di dunia ini, tetap nanti punya harapan untuk bisa masuk surga. Sekalipun nanti masuk neraka dulu dalam waktu yang kita tidak tahu, tapi tetap punya harapan untuk masuk surga. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan keyakinan kaum Mu'tazilah yang menyatakan orang yang berbuat dosa itu hukumnya kufur. Berarti dia tidak punya harapan lagi untuk masuk surga. Nah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, sepanjang orang itu iman, statusnya muslim, seberapapun dosanya, sepanjang tidak murtad, maka dia tetap punya harapan dan bisa masuk surganya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dijelaskan tadi itu semuanya itu adalah sesuatu hal yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam, murtad, sehingga konsekuensinya dia akan masuk neraka selama-lamanya yang tidak punya harapan lagi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya, mungkin segitu dulu untuk sekadar pembukaan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu auqala li hukma bihi min ahkamis syariah ila akhirih. Apapun yang kita lakukan semoga bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Sedikit-sedikit kita ngaji ini, kita laksanakan apapun yang kita terima, kita tahu. Jadi ngajinya ini harus pakai kitab ya. Tetap kita pakai kitab, membaca kitab, kemudian kita jelaskan. Karena ngaji kalau sudah lepas dari kitab, itu dikhawatirkan apa yang dijelaskan atau apa yang diucapkan itu keluar dari apa yang diinginkan oleh para ulama. Bisa jadi yang diucapkan itu merupakan pikiran tersendiri, pikiran diri sendiri, yang itu bisa jadi keluar dari yang dikehendaki oleh para ulama, para solih, para salafus solih, ya kira begitu. Jadi karena itu kedepannya kita tetap setiap ngaji itu berpedoman pada kitab. Jadi membaca kitab, kemudian dijelaskan sepenuhnya apa yang dimaksud dengan isi dari kitab itu. Agar kita yang kita jelaskan, kita ucapkan tidak sampai keluar dari apa yang berada di kitab, apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh para ulama salafus soleh. Sekian, terima kasih dan akhirul kalam.
Wa billahi wal hidayah wa ridha inayah wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.